Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita membahas partikel penyusun atom. Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas teori perkembangan atom. Nah, untuk kali ini kompetensi dasarnya menganalisis struktur atom berdasarkan konfigurasi elektron untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Menentukan letak unsur dalam tabel periodik pada struktur atom dengan menggunakan konfigurasi elektron. Masih ingat dengan atom? Di kemarin kita sudah bahas teori perkembangan atom mulai dari model atom Dalton, model atom Thomson, model atom Rutherford, model atom Niels Bohr, dan model atom mekanika kuantum. Untuk mengingat lagi, bisa kalian lihat link YouTube yang sebelumnya tentang teori perkembangan model atom. Untuk sekarang, kita akan membahas partikel penyusun inti atom. Jadi, atom itu ada inti atom atau yang biasa disebut dengan nukleus. Jadi, di sini itu inti atom. Jadi, di inti atom ini terdapat proton dan neutron. Terus, ada ruang di sekitar inti yang disebut dengan kulit. Jadi tadi di inti itu ada proton dan neutron. Nah, di kulit ini ada elektron. Jadi untuk proton itu muatannya positif. Masanya sekitar 1,673 kali 10 pangkat min 24 gram. Muatannya positif 1. Sedangkan neutron itu netral, tidak bermuatan. Massa satu neutron itu sekitar 1,675 kali 10 pangkat min 24 gram. Jadi tidak beda jauh dengan proton. Sedangkan elektron yang berada di luar inti atau berada di kulit, dia bermuatan negatif. Massanya sekitar 9,1 kali 10 pangkat min 28 gram. Sedangkan muatannya negatif 1. Untuk notasi atom, di sini kita lambangkan untuk X sebagai lambang unsurnya. Yang di atas ini A sebagai nomor massa dan yang di bawah Z sebagai nomor atom. Di mana nomor atom atau Z ini dia menunjukkan jumlah proton dan juga jumlah elektron. Jadi ada proton, neutron, elektron. Nah, pada lambang unsur ini untuk Z itu dia menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektron. Sedangkan untuk neutron diperoleh dari A dikurangi Z. Jadi nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Untuk atom netral itu, jadi di sini A atau nomor massa itu dia menunjukkan P tambah N. Jadi proton tambah neutron. Sedangkan Z itu menunjukkan jumlah proton dan juga jumlah elektron. Untuk contohnya, di sini ada atom Cl. Di atas ini 35, dia 35 itu sebagai nomor massa atau A-nya, sedangkan yang di sini 17 itu sebagai Z atau nomor atom. Jadi jika ada atom Cl di mana nomor massanya 35 dan nomor atomnya 17, maka bisa kita simpulkan jumlah protonnya itu sama dengan nilai Z-nya, jadi 17. Jumlah elektron juga sama, yaitu 17. Sedangkan di sini nomor massa itu karena dia menunjukkan jumlah proton dan jumlah neutron, jumlah proton tambah neutron, maka jumlah neutronnya berapa? A dikurangi Z. Jadi A-nya 35, Z-nya 17. Jadi 35 dikurangi 17 sama dengan 18. Nah, sedangkan untuk ion di sini adalah partikel yang bermuatan. Kalau tadi atom netral, yang ini partikel yang bermuatan. Ada dua, ada kation dan anion. Kation itu
jika jumlah protonnya lebih banyak, lebih besar daripada jumlah elektron. Di sini terjadi pelepasan elektron. Contohnya, K muatannya positif 1, Ca muatannya positif 2, Fe muatannya positif 3. Jadi kalau K muatannya positif 1, berarti dia melepaskan 1 elektron. Kalau Ca 2+, berarti dia melepaskan 2 elektron. Fe3+, berarti dia melepaskan 3 elektron. Sedangkan untuk anion, yaitu ion negatif, berarti jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah protonnya. Di sini terjadi penerimaan elektron. Contoh, untuk Cl muatannya negatif 1, artinya dia menerima 1 elektron atau menangkap 1 elektron. Sedangkan di sini O muatannya 2-, berarti dia menangkap 2 elektron. Jadi untuk partikel atom bermuatan, untuk jumlah protonnya, untuk ion positif atau kation, dan untuk ion negatif, jumlah protonnya sama dengan nilai Z-nya atau nomor atomnya. Sedangkan untuk neutronnya, A dikurangi Z. Ini sama, untuk ion positif dan ion negatif sama, N sama dengan A dikurangi Z. Yang membedakan di sini dengan atom netral yaitu cara perhitungan jumlah elektron. Jadi untuk ion positif, cara menentukan jumlah elektronnya yaitu proton dikurangi muatannya. Sedangkan ion negatif, elektron sama dengan proton ditambah muatannya. Contoh, di sini ada anion atau ion negatif. Cl muatannya negatif 1. Artinya apa? Jadi di sini kalau yang atas ini berarti nomor apanya? Nomor masanya. Yang di bawah 17 nomor atomnya. Jadi jumlah protonnya ada berapa? Proton itu bisa diambil dari nomor atomnya atau Z-nya. Karena di sini Z-nya 17, berarti jumlah protonnya 17. Untuk neutron itu A dikurangi Z. Karena A-nya 35, Z-nya 17, berarti 35 kurangi 17 sama dengan 18. Sedangkan untuk elektronnya, tadi disebutkan di sebelumnya, untuk ion negatif, untuk jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton ditambah dengan muatan. Jadi 17 ditambah 1 sama dengan 18. Jadi karena dia muatannya negatif 1, artinya kan dia menangkap 1 elektron. Makanya di sini tandanya positif atau ditambah. Sedangkan untuk contoh yang kation atau ion positif, di sini aluminium, Al, untuk nomor masanya ada 27, A-nya 27, Z-nya, nomor atomnya 13. Muatannya di sini positif 3. Jadi untuk jumlah proton itu tadi sama dengan Z-nya. Jadi Z-nya di sini 13, maka protonnya 13. Neutron itu A dikurangi Z. A-nya 27, Z-nya 13. Jadi neutronnya sama dengan 14. Nah, untuk elektronnya berarti proton dikurangi muatan. Protonnya di sini 13, muatannya dia 3. Karena muatannya positif 3, berarti dia akan melepas 3 elektron. Maka di sini tandanya dikurangi. Jadi 13 dikurangi 3 sama dengan 10. Nah, di sini selain tadi ada proton, neutron, dan elektron, ada disebut sebagai isotop, isobar, dan isoton. Jadi isotop itu apa? Isotop itu unsur-unsur yang sama, yang sejenis, tapi jadi dia mempunyai nomor atom sama, tetapi nomor masanya berbeda. Nah, nomor atomnya yang mana sih? Nomor atom itu yang di bawah. 888. Sedangkan nomor masanya berbeda. Nomor massa itu yang di atas. 16, 17, 18. Untuk isoton itu unsur yang berbeda, unsur-unsur yang berbeda, tapi dia mempunyai jumlah neutron yang sama. Yang berbeda yaitu nomor atomnya. Jadi isoton itu unsur-unsur yang berbeda, tapi dia nomor atomnya berbeda. Nomor atom itu yang mana? Nomor atom itu yang di bawah, Z-nya. Dan jumlah neutronnya sama. Neutron itu A dikurangi Z. Jadi untuk
atom C karbon ini 13 dikurangi 6, 7. Untuk N ini A kurangi Z-nya 14 kurangi 7, 7. Jadi jumlah neutronnya sama. Di sini 7, di sini juga 7. Untuk isobar itu unsur-unsur yang berbeda, tapi dia memiliki nomor atom berbeda, nomor masanya yang sama. Jadi nomor atom itu yang di bawah. Z-nya ini, Na ini 11, Mg nomor atomnya 12. Jadi nomor atomnya berbeda. Nomor masanya tetapi di sini sama. Jadi yang A-nya di sini yang atas 24, di sini juga 24. Dia disebut sebagai isobar. Jadi isotop itu jumlah protonnya atau nomor atomnya sama. Dia untuk unsur yang sama. Sedangkan isoton unsur yang berbeda tapi jumlah neutronnya sama. Untuk isobar unsur-unsur yang berbeda tapi mempunyai nomor massa yang sama. Untuk lebih memahami materi partikel penyusun atom, bisa kalian unduh di sini, bisa scan di sini, atau bisa kalian unduh di sini. Demikian penjelasan kali ini tentang partikel penyusun atom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.